Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat CRUD. Dalam hal ini yaitu saya akan membuat program CRUD menggunakan PHP dan menggunakan framework kode Editor 3. Di video kali ini yaitu CRUD-nya menggunakan tabel dari data game. Dan berikut ini adalah contoh program tampilannya sudah jadi. Jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana fungsi dari programnya, eh, fungsi dari tampilan programnya saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk source code atau kodiannya. Jadi sebelum kita membuat programnya secara utuh, saya akan jelaskan dahulu dimulai dari membuat database-nya terlebih dahulu. Karena dengan menggunakan database ini nantinya kita dapat menggunakan atau memanipulasi database tersebut yang nanti akan digunakan di PHP MyAdmin. Untuk database SQL-nya yaitu sebagai berikut. Jadi di sini saya membuat tabel dengan nama sebagai berikut dan isi isi tabel atau isi kolom dari tabel tersebut yaitu sebagai berikut, yaitu ada game ID, game name atau nama game, lalu genre, developer atau pengembang, lalu release date atau tanggal rilis dari game tersebut, lalu all review yaitu semua review oleh pengguna atau pemain dari game tersebut. Jadi di sini game ID-nya sebagai primary key. Di game ID-nya menggunakan integer, lalu game name varchar, genre-nya varchar, developer-nya varchar, lalu release date-nya menggunakan date atau tanggal. Jadi di sini nanti usernya diminta untuk menginputkan berupa tanggal, bulan, dan tahunnya. Lalu kalau review-nya varchar. Nah, di sini kita tambahkan contoh datanya menggunakan insert into ke dalam tabel yang dibuat dengan value-nya, contohnya sebagai berikut. Yang 101 ini game ID-nya, lalu ini nama gamenya, misalkan Red Dead Redemption, lalu genre-nya, misalkan action, lalu developer atau pengembangnya, Rockstar Game, dan release date-nya, ada tahun, tanggal, dan bulan berikut. Lalu review-nya itu sebagai berikut, misalkan very positif. Jadi cara selanjutnya yaitu kita pertama-tama masuk ke PHP MyAdmin. Di sini pastikan sudah berjalan dan sudah menginstalkan XAMPP. Ini diaktifkan Apache, MySQL, dan Filezilla. Lalu setelah itu kita membuat database baru. Akan di sini membuatkan namanya Glimpse. Jadi karena saya sudah membuat, tentu saja masuk ke database yang telah saya buat. Jadi di sini pada bagian tabel saya juga sudah memasukkan. Lalu bagaimana cara memasukkan database atau memasukkan kode SQL-nya bisa dimasukkan di sini dengan cara mengcopy semua kode ini tadi dalam sini. Jadi di sini karena saya sudah dari tabelnya sudah ada struktur dan datanya, maka tidak perlu. Ya, setelah itu masuk ke kode editornya. Jadi sebelum sebelum itu kita perlu mengkonfigurasi dulu. Jadi ada beberapa file yang harus diatur atau dikonfigurasi, yaitu seperti di, di file autoload pada folder config. Jadi di sini yang diatur yaitu pada library yang database. Karena kita sudah membuat database sebelumnya, nanti akan dikoneksikan menggunakan web editor dengan library sebagai berikut. Lalu ada juga URL, nanti ini untuk base URL-nya. Lalu setelah itu masuk ke config. Di config ini yang perlu ditambahkan yaitu base URL-nya. Jadi di sini saya menggunakan base URL sebagai berikut, ada di localhost crud game. Jadi di sini saya sesuaikan dengan nama foldernya, yaitu foldernya yang crud game. Kemudian di database-nya kita atur di bagian ini saja, yang host name-nya diisi dengan localhost, username-nya diisi dengan root, lalu password-nya dikosongin, lalu database-nya di sini diisi dengan games. Jadi jangan sampai terbalik, jadi yaitu di database. Nah, ini disamakan dengan database yang ada di PHP admin yaitu games, bukan nama tabelnya.
Lalu setelah itu kita akan membuat file model di folder application, lalu di folder model dan di sini. Jadi di sini saya membuat folder atau membuat file model dengan nama m_games. Jadi di sini kita membuat kelas dengan nama m_games sesuai dengan nama foldernya. Lalu di sini menggunakan extender dari kode uniter untuk bagian model. Lalu selanjutnya di sini kita membuat function untuk constructor. Lalu di sini kita membuat fungsi untuk memperoleh semua data dari game. Jadi ini fungsinya digunakan untuk memperoleh semua data yang ada pada tabel berikut dan dikembalikan dengan return value dari semua data pada tabel tersebut. Lalu selanjutnya di controllernya ini juga sama, kita membuat kelas cgame di folder controller, lalu diberi nama cgames.php. Lalu di sini kita membuat constructor. Di constructor-nya ini berfungsi untuk meload semua file yang kita buat di model sebelumnya dengan nama mgame. Lalu selanjutnya kita membuat function index. Jadi ini function index ini fungsi yang akan dijalankan pertama atau otomatis dijalankan. Di sini eh, kita memanggil function yang kita telah buat sebelumnya pada folder kita ada file mgames. Di sini get game data ini. Terus di sini semuanya disimpan dalam bentuk array dalam for data. Kemudian ini fungsinya juga untuk menampilkan atau ya, untuk menjalankan halaman utama, yaitu di sini kita buat v_index, v_index. Jadi ini letaknya ada di view lalu di v_index. Jadi ini adalah file PHP pertama yang akan dijalankan. Di sini namanya COD data game. Kemudian ada link href yang mengarah yang nantinya ini akan mengarah kepada halaman tambah yang akan saya jelaskan nanti. Lalu di sini kita membuat tabel, membuat judul tabel serta isi dari masing-masing judul tabel mulai dari nomor, game ID, sama seperti sebelumnya sampai dengan jadi yang berbeda, yang akan ditambahkan yaitu nomor dan action yang sebelumnya tidak ada pada database sebelumnya. Lalu di sini kita membuatkan for each loop untuk yang menampilkan semua data yang ada pada tabel yang telah kita buat sebelumnya. Di ini. Kemudian di sini ada link href yang masing-masing data dapat dilakukan beberapa aksi CRUD seperti edit dan delete. Jadi untuk tampilannya yaitu seperti ini. Jadi di sini cara menjalankannya yaitu eh, kita lihat dulu untuk base URL-nya yaitu ini yang localhost CRUD game, lalu index.php. Index.php ini untuk file yang ini yang awal-awal. Jadi semua folder pasti ada index.php. Kemudian kita masuk controller yaitu game. Ini kemudian nama function dari controller tersebut yaitu index. Ditambahkan seperti ini dan sudah saya jelaskan tadi. Kemudian eh, kita membuat function untuk insert game atau untuk masukkan game. Jadi di sini kita membuatkan method insert dan parameternya sebagai berikut. Itu nama tabelnya dan variabel data yang akan dipakai pada desain controller. Nah, di sini kita juga membuat function halaman tambah untuk menampilkan halaman yang bernama v@games.php. Jadi di sini akan terhubung pada halaman ini dan ketika kita mengklik yang halaman tambah ini,
maka itu akan langsung mengarah ke bagian file lain yang view add games. Seperti ini tampilannya. Jadi untuk view bagian add game kurang lebih juga sama. Bedanya di sini kita menggunakan form action yang akan menjalankan function dari controller yang bernama fungsi tambah dengan metode post dengan tabel dan form sebagai berikut. Sama seperti yang ada di tabel SQL sebelumnya dan ada tombol tambah game atau submit. Lalu di kontrolnya ini kita menggunakan function tambah game. Yang pertama kita membuat variabel dan 6 variabel yang sama seperti yang tabel sebelumnya menggunakan metode post. Kemudian dari semua semua variabel ini kita masukkan ke dalam variabel insert yang bentuknya dalam bentuk array. Kemudian memanggil function insert game yang ada pada bagian model. Jadi dan kemudian setelah selesai ditambahkan, maka akan kembali ke URL atau halaman utamanya. Nah, ini ya saja kita coba untuk menambahkan gamenya. Kita tambah, kemudian masukkan game ID-nya, misalkan 106. Nah, gamenya misalkan GTA, lalu masuk seniornya misalkan action, lalu developernya misalkan saja Rockstar, lalu release date-nya kita isi sebagai contoh saja misalkan 2010, reviewnya misalkan positif, lalu setelah itu kita klik tambah dan data yang baru saja kita tambahkan akan masuk ke halaman utama yang atau masuk ke yang nomor 6 ini. Jadi data yang barusan kita tambahkan bisa dihapus atau bisa dilakukan edit untuk memanipulasi datanya. Lalu untuk edit sendiri, di sini di bagian model kita perlu membuat function untuk mencari atau memperoleh data berdasarkan ID-nya. Dalam hal ini ID-nya yaitu yang bagian game ID. Di sini kita cari menggunakan function where, kemudian kita simpan pada variabel yang query ini menggunakan function get untuk menyocokkan atau menyesuaikan dari game ID yang akan kita cari dan nantinya akan kita lakukan edit. Kemudian return value dalam bentuk row. Kemudian pada bagian controllernya yaitu kita buat function untuk halaman edit. Dan di sini kita buat variabel untuk menjalankan atau untuk memanggil function yang kita buat pada folder pada file model and games, itu nama functionnya dan juga ada parameternya yang ini get game by ID. Kemudian semua data data dari primary game ID ini disimpan dalam bentuk array serta skema data lainnya. Kemudian setelah itu kita load, kemudian jalankan function untuk menampilkan halaman edit games ini ya. Kemudian ada juga parameter data. Lalu di sini untuk file view add game-nya di sini sama, yaitu sama dengan form tambah, tapi bedanya yang ini untuk edit di formnya ini menggunakan bukan ini maksudnya ya ini yang edit di sini sama kurang lebih. Bedanya yang ini untuk form edit bukan form tambah. Jadi di sini kita eh, formnya menggunakan metode post dan actionnya menggunakan atau mengarah ke base URL berikut dari file control yang si game dan jalankan fungsi edit. Ini fungsi edit. Kemudian di sini tabelnya sama seperti yang ada pada bagian add. Bedanya yang di sini pada bagian game ID-nya kita hanya menampilkan dalam bentuk read only, artinya nanti akan ditampilkan
akan ditampilkan tetapi tidak bisa dilakukan perubahan data seperti edit. Lalu di sini juga kita menambahkan value di samping dari nama formnya. Misalkan ini yang game ID, lalu ini akan menjalankan variabel yang kita telah buat di bagian controller yang ini ya, query game data details. Jadi karena ini masih dalam bentuk array, kita panggil masing-masing nama nama array dari indeksnya. Misalkan di sini game ID, ini game name, dan seterusnya review. Dan yang terakhir yaitu tombol submit untuk memperbarui atau merubah data game. Misalkan di sini kita lakukan edit data yang telah kita tambahkan sebelumnya, klik edit. Di sini misalkan jadi game ID-nya tidak bisa dirubah karena di sini kita memberikan uh, beberapa elemen, memberikan satu elemen yaitu read only, tapi yang lainnya bisa dirubah. Misalkan ini GPA bisa dirubah, misalkan kita ganti menjadi GPA San Andreas action, misalkan kita ganti menjadi RPG, tentang kita tambah atau start game, lalu tahunnya misalkan kita ganti tahun 2011, lalu all reveal-nya misalkan kita tambahkan dari positif. Ya, setelah kita lakukan perubahan, kalau kita klik update game, ya maka datanya akan otomatis berubah setelah kita lakukan edit. Dan terakhir yaitu fungsi untuk melakukan delete atau menghapus data. Jadi di sini kita membuat fungsi untuk delete. Jadi ini yang tadi yang update itu kurang lebih sama, bedanya di sini menggunakan where dengan fungsi where dan update, dan di sini tetap sama menggunakan where, tapi di sini menggunakan fungsi delete. Lalu untuk fungsi delete game data, di sini hanya menggunakan parameter game ID karena kita tidak perlu menggunakan data, karena di sini kita hanya perlu menggunakan primary-nya saja yaitu game ID, yang mana dari primary tersebut misalkan sudah ketemu dari game ID mana yang akan dihapus, maka data tersebut akan dihapus semuanya dari semua kolomnya, mulai dari game name sampai alphabetnya dihapus semua. Lalu di controllernya juga sama, kita mengambil fungsi delete game data dengan parameter game ID sama. Kemudian setelah kita hapus, ini akan di redirect langsung ke base URL-nya. Ini sebenarnya tidak akan berpengaruh karena ketika kita mengekliknya, maka akan tetap di sini tampilannya, tidak akan berubah. Misalkan kita hapus yang ini, yang nomor 6, adil saja, maka akan refresh bentar dan datanya otomatis akan hilang. Eh, semua datanya tersebut sudah akan sinkron dengan tabel yang ini di PHP MyAdmin. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari program yang saya buat, yaitu program untuk create atau membuat data, lalu read untuk membaca data, dan update untuk memperbarui, dan terakhir yaitu delete untuk menghapus data. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan maupun kode program yang telah saya buat. Bila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.